Kita mulai saja ya. Yang buka saya apa Pak Fajri punten? Langsung mutiara aja Bu. Langsung saja ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin di seminar online ya, metalurgi terkait dengan ISO 17025. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Metalurgi Untirta, Bapak Aditya Trenggono, kemudian Ibu Sekretaris Jurusan kami, Ibu Tri Partuti, kemudian juga saya hormati Bapak Ibu dosen di Teknik Metalurgi Untirta, para hadirin yang saya hormati, dan juga mahasiswaku semua yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di virtual room seperti ini untuk menambah ilmu kita terkait dengan ISO 17025 yang terkait dengan sertifikasi lab pengujian. Jadi mungkin sebelum kita mulai pemaparan materi dari Ibu Nuari, saya izin untuk menyampaikan CV Ibu. Yang pertama itu, bentar saya buka dulu CV-nya. Oke. Ibu Nuari Wahyu Dwi Cahyani saat ini bekerja sebagai mohon maaf. Saat ini bekerja sebagai Sekretariat Komite Akreditasi Nasional KAN ya di Jakarta. Beliau menamatkan pendidikannya di Institut Teknologi 10 November ya Bu ya di Surabaya atau ITS dari 2010 sampai 2014. Kemudian beliau sudah terregistrasi sebagai asesor KAN for Quality Management System ya of SNI ISO IEC 17025. Beliau juga memiliki banyak sekali training history yang terkait dengan auditor SNI ISO 17025, kemudian juga ada terkait Introduction of Method Validation of Testing Laboratory 17025, kemudian juga Assessor Refreshment Transition 17025, FGD Assessor ISO 17025, kemudian juga ada training mengenai Physical Methods of Materials Characterization. Saat ini beliau merupakan Accreditation Process Analyst of Testing Laboratories di Komite Akreditasi Nasional ya Bu ya. Baik, jadi sangat ini ya, background beliau sangat sesuai sekali dengan apa yang akan kita bahas di hari ini. Silakan Ibu Nuari, saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya, kemudian nanti setelah selesai materi kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Tiara. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya, jurusan Teknik Metalurgi ya, betul ya. Baik, pada hari ini saya diundang oleh Bapak Aditya untuk dapat mengisi seminar singkat mungkin ya, hanya 2 jam, yang terkait dengan ISO IEC 17025 2017. Dan saya akan langsung ke materinya ya, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu. Sebenarnya saya sudah memberikan materi saya kemarin kepada siapa ya yang menghubungi saya lupa ini menanyakan. Mungkin kalau misalnya dibutuhkan bisa diminta ke beliau ya untuk materinya. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu materi saya? Sudah Ibu. Sudah ya? Oke, baik. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan 2 materi. Yang pertama terkait dengan pengenalan SNI ISO
IC 1705/2017, dan yang kedua terkait dengan proses akreditasi laboratorium sesuai dengan skema 17025 di Komite Akreditasi Nasional. Jadi SNI ISO IC 17025/2017 ini isinya terkait dengan persyaratan umum, kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Secara umum di dalam SNI ini ada sekitar 8 poin penting. Jadi yang pertama isinya terkait dengan ruang lingkup, acuan normatif, kemudian ada istilah dan definisi yang penting yang akan banyak muncul di dalam standarnya, kemudian ada persyaratan umum, persyaratan struktur, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan manajemen. Bapak Ibu kalau menginginkan untuk membeli SN ini juga sudah bisa sih melalui kami ya di BSN, harganya murah sih, cuma 60.000 gitu mungkin. Oke. Saya akan langsung membahas ke yang pertama gitu. Jadi persyaratan ini mencakup terkait dengan bagaimana kompetensi di dalam laboratorium, kemudian terkait dengan ketidakberpihakan personil laboratorium, dan juga konsistensi pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Diterapkan untuk siapa saja sih sebetulnya 17025 ini, jadi sebetulnya ini dapat diterapkan untuk seluruh organisasi yang menjalankan kegiatan laboratorium. Jadi berapapun jumlah personilnya, apabila misalnya suatu organisasi itu mempunyai laboratorium dan sudah menyusun istilahnya struktur organisasi ya di dalam laboratoriumnya, itu sebenarnya bisa mengimplementasikan SNI ISO 17025 ini. Jadi tidak harus terakreditasi dulu baru mengimplementasikan, tapi Bapak Ibu bisa kok mengimplementasikan dulu, misalnya sudah implementasi 1 tahun gitu, baru mau mengajukan akreditasi boleh. Karena memang pada dasarnya ketika kita mau memberikan akreditasi, dalam proses pendaftarannya kita selalu melihat laboratorium itu harus mengimplementasikan minimal 3 bulan dan sudah ada sampel pengujian yang pernah masuk di dalam laboratorium, sudah ada hasil uji yang pernah dikeluarkan oleh laboratorium, dan juga kita melihat dari sistem manajemennya sudah melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya, terkait dengan sistem manajemennya. Nah, umumnya akreditasi atau akreditasi ini digunakan oleh pelanggan laboratorium, regulator, atau organisasi atau skema saling penilaian, badan akreditasi, dan pihak lainnya untuk mengkonfirmasi kompetensi laboratorium. Jadi di sini yang betul-betul saya highlight adalah adanya kompetensi ya dari laboratorium gitu. Jadi seberapa kompeten ya laboratorium dalam melaksanakan proses bisnisnya. Nanti acuan normatifnya kalau Bapak Ibu cek ada ISO IC Guide 99, ini terkait dengan metrologi ya, ketertelusuran pengukuran, kemudian juga berhubungan dengan ISO IC 17.000 juga tentang conformity assessment. Ini beberapa istilah dan definisi yang akan sering Bapak Ibu temukan di dalam ISO IC 17025. Jadi misalnya terkait dengan ketidakberpihakan, itu adalah adanya objektivitas dari personil yang ada di laboratorium. Kemudian kita juga mengatur di dalam sini, mengatur juga terkait dengan pengaduan, misalnya ketidakpuasan dari organisasi atau pelanggan, customer yang menggunakan jasa di laboratorium. Kemudian ada juga perbandingan antar laboratorium, atau ini yang lebih sering kita dengar dengan uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Jadi di sini adalah melakukan evaluasi pengukuran atau pengujian dengan barang yang sama, benda yang sama, yang dilakukan oleh 2 atau lebih laboratorium. Jadi dibandingkan antara hasil di lab ibu dengan hasil di lab lain. Kemudian ada juga istilah perbandingan intralaboratorium. Di sini intralaboratorium itu lebih ke kalau yang tadi antar laboratorium lain, kalau intra ini antar personil di dalam laboratorium, atau mungkin bisa biasa kita dengar dengan uji banding antar analis ya, uji banding antar personil. Nah, jadi yang diuji sama, tapi membandingkan hasil antara 2 atau lebih personil ya. Bagaimana hasilnya? Kemudian uji
Kalau uji profisiensi ini sama ya, intinya sama dengan antar laboratorium. Namun biasanya kalau uji profisiensi ini lebih ketat karena harus ada prosedur khususnya, kemudian bagaimana sampel harus homogen dan lain sebagainya, aturan perhitungannya. Nah, itu lebih diatur di dalam uji profisiensi. Beda dengan perbandingan antar laboratorium ya, yang lebih sedikit. Biasanya kalau uji profisiensi itu minimal pesertanya harus 6. Kalau yang perbandingan antar laboratorium itu bisa 3 ya, minimal 3 laboratorium. Kemudian juga ada terkait dengan aturan keputusan, aturan yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian pengukuran diperhitungkan ketika menyatakan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. Kemudian ada juga verifikasi dan validasi metode. Jadi kalau verifikasi ini penyediaan bukti objektif bahwa item tertentu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, persyaratan yang ditentukan ini biasanya berdasarkan metode ya, yang Ibu Bapak pilih. Jadi verifikasi ini digunakan untuk metode baku. Misalnya SNI, ASTM, atau mungkin apa ya kalau di mekanik ya. Biasanya sih yang saya tahu mekanik banyak yang pakai ASTM sama SNI ya. ISO mungkin ya, ada ISO, atau JIS mungkin. Kemudian kalau validasi metode itu adalah sama sebetulnya dengan verifikasi, tetapi validasi itu digunakan untuk metode yang tidak baku atau metode yang dikembangkan sendiri. Kita biasa sebutnya in-house method ya, IKA atau in-house method. Oke, kita langsung lanjut ke persyaratan umum. Tadi kan di depan sudah ada ya, saya jelaskan terkait dengan persyaratan umum. Jadi persyaratan umum ini mencakup ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Jadi ada 2 poin di dalam 17025. Nah, ketidakberpihakan ini apa? Mengatur tentang apa? Jadi di dalam ketidakberpihakan ini harus memastikan ya, lab diminta untuk memastikan bahwa kegiatan di lab itu dilakukan secara tidak memihak, kemudian harus memiliki komitmen. Nah, komitmen ini umumnya secara tertulis, biasanya dituliskan dalam bentuk fakta integritas atau apa ya istilahnya, code of conduct mungkin, atau istilah-istilah lainnya, atau surat pernyataan tidak berpihak atau lainnya lah. Nah, itu dalam bentuk itu biasanya. Komitmen itu yang ditandatangani oleh personil laboratorium gitu. Atau mungkin kalau di dalam universitas pasti juga sudah ada ya untuk para pengajar dosen gitu, pasti biasanya sudah ada ya perjanjian ini, mungkin biasanya di perjanjian kerja pun biasanya muncul untuk ada persyaratan untuk tidak memihak ini. Kemudian lab juga diminta untuk melakukan identifikasi resiko terhadap ketidakberpihakan yang muncul. Jadi misalnya di sini saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, karena ini universitas ya, saya yakin pasti mungkin yang menggunakan layanan pengujian lebih banyak dari rekan-rekan mahasiswa sendiri ya, yang melakukan penelitian mungkin ya, tesis atau skripsi mungkin, biasanya seperti itu. Nah, ini harus diatur nih ketidakberpihakannya, jangan sampai, oh teman sendiri hasilnya nanti bisa diubah, oh karena teman sendiri nanti tidak mengikuti kaidah FIFO ya, kalau di laboratorium kan biasanya ada sampel masuk, harusnya kaidahnya FIFO, first in first out, yang masuk duluan ya yang dikerjakan duluan. Nah, inilah yang diatur di dalam poin ketidakberpihakan ini. Jadi bagaimana caranya lab harus independen, harus tidak berpihak, siapapun itu kliennya, entah itu teman sendiri atau bagaimana. Kemudian untuk poin yang klausul 42 terkait dengan kerahasiaan, ini juga sama, sebetulnya mensyaratkan adanya komitmen, dan komitmen itu biasanya memang tertulis, jadi kalau di sini lebih ditekankan lagi, jadi ada tertulis kalau dalam bahasa Inggrisnya, jadi versi Inggrisnya 17025 itu tertulis kalau legally enforceable commitment, jadi legal. Nah, bukti legal kalau di Indonesia biasanya ada komitmen ya, komitmen yang ditandatangani di atas materai. Itu umumnya kalau di Indonesia dinyatakan bahwa itu legal. Tapi kalau di luar negeri memang biasanya tanda tangan pun sudah menyatakan bahwa itu punya kekuatan hukum ya. Kalau di Indonesia biasanya ditandatangani di atas materai, itu baru menyatakan bahwa surat itu mempunyai kekuatan hukum. Kemudian di sini bagaimana caranya
personil laboratorium ini menjaga kerahasiaan dari pelanggan. Jadi sampel-sampel yang masuk nih jangan sampai orang lain mengetahui hasilnya. Jadi disinilah diatur bagaimana caranya ketika sampel masuk itu sudah diberikan misalnya pengkodean yang berbeda. Jadi antara yang menerima sampel dengan yang menguji sampel itu adalah orang yang berbeda. Jadi tidak tahu itu sampelnya dari siapa. Nah ini mungkin yang mungkin belum ya, mungkin kalau masih rekan-rekan di dalam laboratorium di universitas mungkin masih banyak yang belum seperti ini gitu. Nah, inilah yang diatur dalam 17025. Bagaimana caranya laboratorium itu memastikan bahwa kerahasiaan dari sampel customer itu terjamin. Kemudian ada juga pernyataan bahwa apabila diminta oleh hukum, ini jika suatu ketika ada berurusan dengan hukum, misalnya hasil lab Bapak Ibu itu digunakan untuk misalnya suatu proyek dan lain sebagainya, dan itu ternyata ada bermasalah. Nah, ini boleh membuka rahasianya, tapi apabila diminta oleh hakim misalnya ya, itu diatur di dalam sini. Kemudian di sini juga diminta bahwa bukan hanya personil internal yang menjaga kerahasiaan, tetapi juga personil eksternal. Jadi personil eksternal itu siapa? Misalnya saya misalnya ya, ini saya menjadi auditor di tempat Bapak Ibu gitu. Berarti kan saya membuka dokumen Bapak Ibu. Saya punya salinan dokumen Bapak Ibu. Kemudian saya ketika masuk di dalam lab, saya tahu kondisi laboratorium Bapak Ibu. Nah, ini saya harus diikat juga nih kerahasiaannya dengan menandatangani juga bahwa akan menjaga kerahasiaan. Atau mungkin kalau di tempat Bapak Ibu ada alat seperti timbangan yang memang harus dikalibrasi oleh pihak eksternal, itu juga biasanya kan karena timbangan itu kebanyakan in situ ya, untuk kalibrasinya. Nah, itu berarti personil kalibrasinya juga harus dijaga kerahasiaannya. Oke, ini tadi yang sempat saya jelaskan sedikit. Jadi identifikasi ketidakberpihakan itu bisa berasal dari aktivitasnya. Tadi misalnya aktivitas pengujiannya, jangan sampai antara penerima sampel dan analis itu tahu itu sampelnya dari siapa. Kemudian hubungan secara struktur, mungkin ini kalau universitas ini mungkin antara dekan, kemudian antara kajur, atau sekretariat jurusan gitu, apakah memiliki kepentingan gitu terhadap sampel tersebut. Nah, ini harus dihindari juga keberpihakannya. Kemudian hubungan antar personil yang tadi ya, kedekatan antar personil analis dengan customer, nah itu harus diidentifikasi. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan persyaratan struktur. Jadi di persyaratan struktur ini ada sekitar 7 klausul. Jadi klausul pertama ini terkait dengan legalitas atau tanggung jawab laboratorium. Kalau laboratorium pemerintah biasanya badan hukumnya kan ada SK Menteri dan lain sebagainya ya. Nah, kalau universitas tuh biasanya ada SK Dekan ya, biasanya untuk pembentukan. Nah, dari SK Dekan mungkin bisa turun lagi ke SK Kepala Jurusan terkait pembentukan di dalam laboratoriumnya. Jadi ada susunan tim laboratorium, biasanya itu kan ada SK-nya. Nah, itu yang bisa dijadikan legalitas dalam laboratorium. Nah, saya masih belum tahu ini posisinya kalau Untirta ini sebagai lab swasta atau pemerintah ya. Nah, itu nanti disesuaikan saja. Jadi memang ada beberapa universitas yang memang kita akreditasi dan misalnya statusnya swasta, mereka jadi punya izin usaha karena mereka memang laboratorium itu sebagai usaha mereka juga ya, maksudnya pemasukan mereka, jadi mereka punya izin usaha pengujian gitu, jasa pengujian lab. Nah, itu memang harus diurus ya sebagai legalitas laboratorium dalam pengoperasiannya. Kemudian di klausul 52 nanti di sini ada menetapkan manajemen yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas laboratorium. Jadi kalau di dalam laboratorium paling tidak itu ada yang namanya penanggung jawab puncak. Siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab puncaknya? Kalau misalnya kajur ya berarti kajur langsung gitu ya. Atau mungkin dekan boleh kalau memang dekan
berkenan untuk menjadi bagian dari laboratorium, yang artinya nanti dekan harus menyusun kaji ulang manajemen lab dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menentukan adalah laboratorium sendiri gitu ya. Kemudian ada yang jadi penanggung jawab mutu yang terkait dengan sistem mutu di lab. Kemudian juga ada yang menjadi penanggung jawab teknis atau biasanya manajer teknis ya istilahnya, atau mungkin koordinator laboratorium mungkin istilahnya. Kemudian ada yang menjadi penyelia, analis gitu ya. Nah, ini tergantung sih dari jumlah personil ya. Kalau ini di dalam lab ada yang laboratorium yang misalnya personilnya tidak terlalu banyak, jadinya manajer lab merangkap sebagai penyelia gitu. Tapi paling tidak yang harus ada itu adalah manajer puncak atau penanggung jawab puncak, kemudian penanggung jawab mutu, penanggung jawab teknis, dan analis ya. Itu paling tidak yang harus ada di dalam sebuah laboratorium gitu. Kemudian di poin 53, ini laboratorium harus menentukan dan mendokumentasikan ruang lingkup kegiatannya. Jadi kegiatan di lab apa, pengujiannya apa, itu harus ditentukan dari awal. Dan itu dinyatakan di dalam dokumen mutunya nanti. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah siap menjadi lab terakreditasi, berarti Bapak Ibu akan menyusun yang namanya dokumen sistem 17025. Di dalam dokumennya itu biasanya dokumen kita bagi menjadi umumnya, dibagi menjadi panduan mutu. Panduan mutu ini berisi kebijakan umum ya. Ya, yang isinya sebetulnya adalah 17025 ini, tapi bagaimana penerapannya di lab. Misalnya di 17025 menyatakan lab harus mengatur ketidakberpihakan. Nah, berarti di panduan mutu Bapak Ibu itu dituliskan lab mengatur ketidakberpihakan dengan cara apa, menandatangani formulir nomor berapa misalnya. Itulah isi dari panduan mutu. Jadi sebetulnya basicnya kalau panduan mutu itu kita melihat 17025 untuk menyusunnya. Jadi poin-poin di 17025 itulah yang akan dimasukkan ke dalam panduan mutu Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya prosedur mutu. Prosedur mutu turunan dari panduan mutu, ini berisi banyak terkait dengan kebijakan ya. Nanti akan dibahas lebih jelas lagi di klausul 83, itu terkait pengendalian dokumen laboratorium. Kemudian lanjut ke klausul 54, ini terkait dengan kegiatan lab memenuhi persyaratan standar dan pemangku kepentingan dan berlaku untuk semua lokasi pekerjaan. Nah, di sini dipastikan lokasi laboratorium itu di mana. Ada beberapa laboratorium yang terakreditasi itu memiliki banyak lokasi, atau mungkin kalau di universitas kan biasanya memang ada beberapa lab mungkin yang beda ya. Kalau misalnya jurusan teknik metalurgi misalnya ada 2 lab besar gitu yang memang bidangnya beda, maksudnya bukan bidangnya, apa ya, pengujiannya itu beda. Itu kalau misalnya mau dibuat sendiri-sendiri boleh, dibuat 2 nomor terakreditasi boleh, tapi kalau mau disatukan juga boleh, dan disatukan misalnya alamatnya yang pertama di mana, alamat keduanya di mana. Ini biasanya kalau labnya universitasnya punya 2 lokasi yang berbeda begitu ya. Tapi kalau memang cuma satu ya sudah satu saja gitu. Kemudian di sini adalah menetapkan struktur organisasi dan manajemen lab seperti yang saya sampaikan tadi, dan menetapkan juga kewenangan dan tanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu membuat istilahnya uraian kerja ya, job description atau apalah itu istilahnya yang digunakan, yang isinya tanggung jawabnya apa sih isinya. Misalnya kalau manajer mutu berarti menerapkan efektivitas sistem 17025. Kemudian misalnya di dalam tugasnya manajer atau penanggung jawab mutu menetapkan jadwal audit internal, atau kemudian untuk melihat ini ya, mengatasi langkah mitigasi apabila terjadi penyimpangan, misalnya
adaptasi atau bagaimana tindakan perbaikan kalau ada pengaduan misalnya. Nah, itulah yang ada di dalam job description Bapak Ibu. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu sebagai dosen pasti sudah jauh berbeda dengan job desk di laboratorium ya. Jadi kembali lagi, memang 17025 itu tadi komitmen. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau mengajukan 17025, ya memang akan ada tugas tambahan yang khusus untuk 17025 di luar tugas Bapak Ibu sebagai dosen mungkin ya, seperti itu. Kemudian di sini memang di klausul 56 itu khusus tadi yang saya sampaikan, jadi memiliki personil yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan PDCA ini tadi terkait dengan identifikasi resiko ya. Plan do ya, planningnya bagaimana kalau ada resiko, kalau ada penyimpangan, kemudian cara mitigasinya bagaimana, action-nya bagaimana, kemudian dievaluasi, itu harus ada personil khusus, mau itu ditempelkan ke dalam penanggung jawab mutu atau ditempelkan ke dalam penanggung jawab teknis, yang penting ditunjuk dan dinyatakan di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada integritas dan komunikasi sistem manajemen. Nah, ini lebih banyak mengatur terkait dengan bagaimana sih sistem komunikasi di dalam laboratorium. Misalnya Bapak Ibu lebih banyak berkomunikasi, ada yang namanya rapat bulanan, mungkin evaluasi tiap 3 bulan atau apapun itu. Atau misalnya kalau misalnya ada grup WA mungkin, nah disitulah nanti di klausul ini Bapak Ibu menyatakan bagaimana sistem komunikasi di dalam laboratorium yang ada di universitas ini. Oke, terkait kemudian klausul selanjutnya ini klausul ke-6, ini banyak sekali mencakup dengan persyaratan yang terkait dengan personil, kemudian personil di lab-nya bagaimana, kualifikasi personilnya bagaimana, kemudian kira-kira pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan itu bagaimana, kemudian klausul 6 juga banyak mengatur terkait dengan fasilitas dan kondisi lingkungan, dan peralatan juga diatur di sini, kemudian ketertelusuran pengukurannya, kalibrasi ya istilahnya, itu diatur juga di sini. Kemudian terkait dengan produk dan jasa dari pihak eksternal. Nanti akan saya uraikan satu-satu mulai dari klausul 62 sampai ke 66. Ya, ini jadi terkait dengan personil di klausul 62. Jadi personil ini harus dipastikan kompeten. Kompetennya bagaimana? Itu lab yang bisa menentukan kualifikasinya. Misalnya di awal Bapak Ibu ketika membuat susunan organisasi lab itu sudah memastikan bahwa yang masuk ke dalam pengurus laboratorium adalah orang yang sudah berpengalaman di lab minimal berapa tahun, atau yang sudah mendapatkan pelatihan apa gitu kan sebagai kualifikasinya. Nah, itu dari lab sendiri yang menentukan. Kemudian persyaratan kompetensi yaitu tadi termasuk pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, skill, pengalaman, kemudian memiliki personel yang kompeten untuk melakukan kegiatan laboratorium sesuai tanggung jawab dan untuk mengevaluasi penyimpangan yang signifikan. Kemudian di sini, jadi kalau di 17025 itu ada sekitar 8 prosedur yang wajib dimiliki oleh laboratorium. Jadi wajib dibuat ini prosedurnya oleh lab. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi memang di 17025-nya langsung state shall ya, shall have gitu. Jadi harus memiliki prosedur dan memelihara rekaman untuk tadi persyaratan kompetensi dan pemilihan personil. Nah, pemilihan personil ini bagaimana sistemnya? Mungkin beberapa kalau penunjukan langsung, oke dinyatakan aja dengan penunjukan langsung sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Atau mungkin kalau di lab biasanya ada asisten lab yang mungkin membantu ya. Soalnya kalau di pemerintah, intinya kalau di pemerintah biasanya ada yang namanya pegawai kontrak dan lain sebagainya ya. Apapun itu, nah itu kan pasti ada proses rekrutmennya ya.
Nah, itu yang dimaksudkan di poin ini, bagaimana proses rekrutmen personil di dalam lab. Kemudian pelatihan personil, jadi Bapak Ibu harus menentukan jadwal atau program pelatihan itu dalam 1 tahun kegiatan di lab. Misalnya di tahun 2002 ini kami ingin mengadakan pelatihan apa saja. Jadi pelatihannya mencakup kompetensi dari manajemen, aspek manajemen maupun aspek teknis. Nah, kalau aspek manajemen, oh kita mau mengadakan pelatihan atau pelatihan ya, kalau seminar kan mungkin nggak terlalu dalam ya. Kalau pelatihan kan lebih dalam ya. Pelatihan pembuatan dokumen 17025, kemudian atau pelatihan validasi metode pengujian mungkin. Nah, itu dibuat programnya dalam 1 tahun. Kemudian ini penyeliaan personil atau supervisi personil, itu yang menjelaskan tadi misalnya antara pekerjaan analis akan dicek oleh penyelia atau supervisor. Nah, itu proses penyeliaan personilnya. Atau mungkin ketika seorang analis mau naik jabatan menjadi supervisor, itu bagaimana proses penyeliaannya. Jadi bukan hanya penyeliaan terkait hasil kerjanya saja, tapi juga bisa supervisi terkait ini ya, status jabatan seorang personil ya, seseorang atau personil dalam laboratorium. Kemudian bagaimana pemberian wewenang personil atau otorisasi ya, pemberian otorisasi personil. Misalnya kalau misalnya diatur dalam SK ya silakan diatur di dalam SK untuk setiap personil. Jadi langsung di dalam SK-nya tadi ada job desk misalnya. Kemudian ada pemantauan kompetensi personil. Pemantauan kompetensi personil ini bisa dengan uji banding antara analis tadi. Jadi untuk melihat kompetensi dari setiap analis misalnya, tapi kalau analisnya sedikit mungkin bisa juga penilaian langsung ya dari atasannya. Entah bagaimanapun bentuk penilaiannya, formnya bagaimana, itu 17025 kembalikan lagi kepada lab. Jadi memang di 17025 ini kan mengatur secara garis besarnya gitu. Terkait dengan pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada laboratorium yang bersangkutan. Kemudian di sini harus memberikan wewenang personil untuk melakukan kegiatan lab tertentu yang mencakup kewenangan untuk pengembangan, modifikasi, verifikasi, dan validasi metode. Jadi ini memang harus ada personil khusus yang ditunjuk untuk ini. Kemudian analisis hasil termasuk pernyataan kesesuaian terhadap spesifikasi. Ini kalau labnya menggunakan spek ya, biasanya atau baku mutu ya. Biasanya ini banyak untuk lab air sih kalau baku mutu itu. Kemudian pemberian opini dan interpretasi terhadap hasil ujinya, dan pelaporan, kajian, dan pengesahan hasil, yaitu menandatangani dari laporan hasil uji. Jadi ini mungkin gambaran ya terkait dengan siklus penjaminan kompetensi personil untuk melakukan kegiatan lab. Jadi pertama mungkin menetapkan persyaratan kompetensi, kemudian memilih personil, kemudian melatih personil, terus mensupervisi personil, kemudian memberikan kewenangan setelah disupervisi, kemudian melakukan pemantauan. Ini yang tadi ya sampaikan. Jadi mungkin ini gambaran siklusnya. Kemudian kita masuk ke klausul 63. Ini mohon maaf saya jadi agak cepat karena klausulnya cukup banyak Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan dicatat dulu. Nanti kita siapkan mungkin 30 menit terakhir, nanti saya minta tolong diingatkan kalau misalnya sudah jam 11.30 untuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, selanjutnya terkait dengan 63, fasilitas dan kondisi lingkungan. Di sini lebih banyak diatur terkait dengan persyaratan fasilitas. Nah, umumnya pemantauan, pengendalian, dan perekaman kondisi lingkungan harus disesuaikan dengan spesifikasi metode, prosedur, atau apabila berpengaruh terhadap keabsahan hasil. Biasanya Bapak Ibu kalau di dalam SNI atau ASTM itu kan biasanya ada ya, misalnya harus disimpan pada suhu berapa. Nah, ini klausul 63 ini mengikuti itu ya. Jadi mengikuti metode yang dipersyaratkan. Lebih banyak biasanya kalau di mekanik itu tidak terlalu ya, kalau lingkupnya mekanik ya.
banyak sih di kimia sih, biasanya kalau lab kimia tuh lebih spesifik ya, yang mengatur suhunya harus berapa, kelembapan udaranya di dalam laboratorium harus berapa. Nah, ini harus diatur nih, berarti di lab harus punya alat-alat itu untuk mengatur kelembapan udara. Nah, tindakan untuk mengendalikan fasilitas harus diterapkan, dipantau, dan dikaji ulang secara periodik yang mencakup akses dan penggunaan area yang mempengaruhi kegiatan lab, kemudian intervensi atau pengaruh buruk terhadap kegiatan lab, kemudian ada pemisahan secara efektif antara area yang digunakan untuk kegiatan lab yang tidak kompatibel. Mungkin ini kalau lab mekanik tidak terlalu ya, mungkin ini banyak ke lab biologi biasanya, karena kalau lab biologi itu kan harus benar-benar dipisah ya, untuk tempat kultur jaringan dan lain sebagainya, itu nggak boleh dicampur dengan yang lainnya karena bisa menjadi pengaruh gitu ya. Nah, di sini apabila lab melakukan kegiatan di lokasi atau fasilitas di luar kendali permanennya, misalnya sampling yang harus ke lapangan gitu, atau apalah itu yang harus ke lapangan. Nah, ini harus menjamin juga bahwa persyaratan terkait dengan fasilitas dan kondisi lingkungan di lokasi pelaksanaan kegiatan tetap terpenuhi sesuai dengan persyaratan metode yang telah dipilih oleh laboratorium. Oke, terkait dengan peralatan. Jadi peralatan yang digunakan untuk pengujian di lab itu yang pertama Bapak Ibu harus menetapkan dulu spesifikasinya seperti apa gitu. Sudah sesuai dengan metode yang dipilih atau tidak. Biasanya kan kalau SNI itu nanti misalnya ada dipanaskan pada suhu 650 derajat Celcius. Berarti kan Bapak Ibu paling tidak punya oven yang bisa mencapai suhu tersebut gitu ya. Nah, itu harus menetapkan dulu, direview dulu spesifikasinya. Kemudian setelah direview sudah dibeli, dikalibrasi dulu. Ini tidak boleh terlewat karena kalibrasi itu kan nanti ada faktor kalibrasi yang akan mempengaruhi hasil pengujian ya, yang harus diperhitungkan ya. Jadi memang alat-alat itu harus rutin dikalibrasi. Kemudian harus diverifikasi dan validasi. Jadi kalau dikalibrasi sih biasanya pada saat proses kalibrasi kan selalu ditanya ya, ini yang mungkin jadi sering terlupa gitu. Kadang ketika kalibrasi itu tidak menginfokan kepada petugas kalibrasinya, alat ini digunakan pada pengujian di suhu berapa dan berapa. Jadi ini kan harus diinfokan gitu, karena titik pengujiannya itu kan harus dikalibrasi di situ. Misalnya di suhu 300 dan 500 ya, berarti harusnya dikalibrasi di sekitar titik itu ya, Bapak Ibu ya, di 300 sama 500. Nah, itu harus diinfokan di awal gitu. Nah, ini harus diverifikasi, kemudian menetapkan interval kalibrasinya. Umumnya kalau alat rutin dipakai minimal 1 tahun 1 kali ya, dilakukan kalibrasi ya, misalnya kayak oven, timbangan gitu, mungkin 1 tahun 1 kali gitu, dilakukan kalibrasinya. Ini sangat kondisional sekali sih sebetulnya dengan alatnya. Nanti kalau di KANU ada aturan terkait kalibrasi alat ya, kalibrasi alat yang massa, suhu, itu ada aturannya sendiri. Kemudian ini menggunakan dan bagaimana penggunaan dan pemeliharaannya itu diatur juga dalam prosedur peralatan, kemudian dilakukan pengecekan antara, kemudian mereview interval kalibrasinya. Nah, di sini juga kalau terkait peralatan ini harus dipastikan bahwa lab memiliki akses terhadap peralatan yang diperlukan. Jadi mungkin kalau misalnya peralatannya ini mungkin dipakai 2 jurusan misalnya ya. Nah, ini harus dipastikan nih lab juga memiliki akses itu dan memang tapi sebaiknya sih punya sendiri ya peralatan ya agar tidak tercampur dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipastikan ya. Atau mungkin kalau alat itu dipinjamkan dari jurusan lain. Nah, ini harus dipastikan gitu. Lab memiliki akses itu dan memang sudah ada surat perjanjiannya misalnya atau MOU-nya apapun itu yang menyatakan bahwa lab berhak menggunakan peralatan itu. Kemudian persyaratan peralatan harus dipenuhi juga pada saat lab menggunakan peralatan yang berada di luar kendali permanennya, yang tadi saya sampaikan, atau mungkin saat sampling gitu. Kemudian harus memiliki prosedur untuk penanganan, transportasi, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan peralatan. Nih, muncul lagi ya Bapak Ibu, harus memiliki prosedur. Berarti sudah ada 2 prosedur yang harus dimiliki. Yang pertama terkait dengan personil, yang kedua terkait dengan peralatan.
Nah, ini harus melakukan verifikasi terhadap peralatan, kemudian harus memastikan bahwa peralatan mampu mencapai akurasi atau ketidakpastian yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid. Kemudian alat ukur harus dikalibrasi juga. Di sini harus menentukan program ya, interval kalibrasi itu tadi. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu itu harus mendata peralatan-peralatan yang dimiliki oleh lab dan dibuat kalibrasinya. Misalnya di bulan Januari yang harus dikalibrasi apa, oven misalnya, di bulan Februari apa. Nah, jadi untuk tahun selanjutnya enak, udah punya jadwalnya gitu kalibrasinya. Kemudian ini juga harus diberikan label untuk peralatan yang sudah dikalibrasi. Biasanya sih kalau dari lab kalibrasi pasti memberikan ada labelnya ya. Kalau lab kalibrasi yang terakreditasi biasanya ada labelnya, misalnya LK nomor berapa, nama labnya berapa, dikalibrasi pada tanggal berapa, itu biasanya pasti ada, sudah muncul biasanya. Kalau dikalibrasi ke lab kalibrasi yang terakreditasi. Kalau yang belum terakreditasi mungkin bisa jadi belum muncul. Nah, tapi memang beberapa alat, jadi tidak semua alat bisa dikalibrasi ya. Misalnya alat XRF mungkin kalau menggunakan XRF itu kan tidak dikalibrasi ya, tapi diverifikasi ya. Biasanya atau kalau ada kerusakan mungkin langsung ke vendornya biasanya. Nah, jadi Bapak Ibu ada panduannya sebenarnya, ada alat-alat apa yang harus dikalibrasi, alat apa yang cukup dengan verifikasi itu ada. Kemudian ini ya, ada pengecekan antara intermediate check. Ini mungkin kalau misalnya peralatan beban kerja peralatannya sudah cukup tinggi, misalnya sampelnya sudah banyak sekali, oke lah intermediate check gitu ya. Kemudian ini ada data bahan acuan atau faktor koreksi harus selalu dimutakhirkan dan diterapkan sejauh diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Biasanya di dalam metode juga ada ya, istilahnya faktor ada koreksinya berapa sampai berapa, itu muncul biasanya di dalam metode baku. Kemudian ini harus melakukan tindakan yang dapat dilakukan dalam praktek untuk mencegah penyetelan peralatan yang tidak dikehendaki. Nah, rekaman peralatan ini yang penting juga. Jadi harus diberikan identitas yang jelas, peralatannya apa, kemudian dinyatakan sudah diverifikasi atau tidak, kemudian lokasi peralatannya di mana. Jadi Bapak Ibu tuh punya mungkin istilahnya inventaris ya. Kata Pak Udin. Ada inventaris peralatan gitu. Kemudian punya dokumentasi bahan acuan, hasil verifikasi dan kriteria keberterimaannya. Punya ditulis juga periode keabsahan, rencana pemeliharaan, tanggal pemeliharaan yang telah dilakukan, jadi riwayat pemeliharaannya. Terkait dengan kerusakan juga kalau alat rusak, itu dilabelin rusak gitu ya, jangan sampai terlewat tidak dilabelin karena nanti kalau yang nggak tahu akhirnya menggunakan peralatan yang rusak, akhirnya hasil ujinya dipertanyakan ya, tidak valid. Kemudian terkait dengan ketertelusuran metrologi. Nah, ini bagaimana caranya lab menjamin bahwa hasil dari alat tersebut, hasil pengukuran Bapak Ibu ini tertelusur gitu. Ya, caranya dengan kalibrasi oleh lab yang kompeten. Di sini lab kompeten mungkin lab yang sudah terakreditasi oleh KAN gitu ya, terakreditasi oleh kami. Kemudian bisa juga melalui nilai CRM. Nah, ini misalnya yang XRF mungkin ya, atau mungkin AAS yang tidak bisa dikalibrasi ya, tapi diverifikasi. Nah, ini kan menggunakan CRM ya biasanya. Ini ya, apabila ketertelusuran ke satuan SI secara teknis tidak mungkin, istilahnya tidak mungkin dikalibrasi, tidak ada provider kalibrasinya, harus menjamin ketertelusuran yang tepat melalui CRM tadi, atau mungkin standar konsensus yang dideskripsikan dengan jelas dan dapat diterima untuk memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian klausul selanjutnya ini 6.6 terkait produk dan jasa yang diberikan oleh pihak eksternal. Nah, di sini harus memastikan nih laboratorium bahwa produk dan jasa ini memenuhi persyaratan. Jadi harus direview dulu, harus memilih misalnya ada CVA ini untuk penyedia bahan kimia habis pakai, atau mungkin untuk penyedia spare part alat. Nah, itu harus direview, kemudian dipantau, kemudian dievaluasi gitu. Jadi Bapak Ibu menilai
kinerja dari penyedia barang dan jasa. Jadi bukan hanya barang ya, bukan hanya barang seperti peralatan gitu, bukan hanya barang, tapi jasa juga. Misalnya jasa kalibrasi, atau mungkin Bapak Ibu ikut uji profisiensi, misalnya ya, di B4T misalnya. B4T sebagai provider. Nah, Bapak Ibu juga harus menilai gitu kinerja penyedia jasa atau provider uji profisiensi itu. Atau mungkin Bapak Ibu pelatihan di istilahnya namanya CV A atau CV B gitu. Nah, itu juga harus dinilai. Bahkan Bapak Ibu ketika misalnya nanti mengajukan akreditasi ke kami gitu kan, ke KAN gitu sebagai badan eksternal, berarti kan kami menyediakan jasa akreditasi. Kami juga harus dinilai oleh Bapak Ibu gitu. Kira-kira dalam penyediaan jasanya bagaimana gitu. Karena sebetulnya akreditasi itu kan banyak ya. Jadi KAN itu punya istilahnya perjanjian internasional dengan badan-badan akreditasi lainnya di luar negeri. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau ingin akreditasi tidak harus ke KAN. Kalau misalnya tidak mau ke KAN, maunya diakreditasi oleh badan akreditasi Singapura, boleh sekali gitu. Jadi memang kami sudah ada perjanjian MOU itu, jadi kita hasil akreditasi di kita akan dianggap sesuai gitu kan, comply dengan badan akreditasi di negara lain gitu. Nah, itu terkait dengan produk dan jasa yang diberikan oleh pihak eksternal. Apapun itu, jadi jasa maintenance, jasa pelatihan, mungkin jasa akreditasi, jasa kalibrasi, itu harus dievaluasi. Produk juga, penyedia produk juga harus dievaluasi. Nah, di sini muncul lagi ya, harus memiliki prosedur dan memelihara rekaman. Jadi udah ada 3 prosedur yang wajib dimiliki dan wajib dibuat oleh laboratorium gitu. Dan di sini ada di highlight juga harus mengkomunikasikan persyaratan yang telah ditetapkan kepada pemasok eksternal. Misalnya Bapak Ibu mau membeli alat gitu. Jadi speknya itu harus dikomunikasikan, dijelaskan gitu kepada pemasoknya. Itu diatur di dalam 17025. Kemudian kita sekarang masuk ke klausul 7 ya. Ini terkait dengan persyaratan proses. Ini agak panjang, ada 71 sampai 11. Jadi bisa dikatakan bahwa klausul 7 ini adalah intinya atau nyawanya dari 17025, nyawanya dari laboratorium, kegiatan di laboratorium gitu. Jadi yang pertama, ini ada tinjauan permintaan tender dan kontrak atau penerimaan sampel, permintaan pengujian, kemudian ada terkait dengan pemilihan, verifikasi, dan validasi metode, kemudian ada pengambilan contoh jika lab melakukan ya, sampling, kemudian 74 ini penanganan barang uji, kemudian ada rekaman teknis, estimasi ketidakpastian pengukuran, 77 ini pemastian keabsahan hasil, 78 pelaporan hasil, 79 terkait dengan pengaduan, 710 terkait pekerjaan yang tidak sesuai, 711 terkait pengendalian data dan manajemen informasi. Nah, ini kaji ulang permintaan tender dan kontrak sudah ada lagi, harus memiliki prosedur yang menjamin bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan, didokumentasi, dan dipahami. Lab memiliki kemampuan dan sumber daya yang memenuhi, yaitu metode, alat, kemudian personil. Jadi mungkin ada form permintaan pengujian ya, umumnya ini diwujudkan dalam bentuk form itu, misalnya dari customer A, misalnya mau menguji apa, alloy, atau apapun ya itu. Nah, nanti misalnya metodenya metode apa, kemudian alatnya menggunakan alat apa biasanya. Nah, nanti di lab ini harus mereview dari permintaan customer tadi, kira-kira lab bisa melakukan atau tidak. Kalau lab bisa melakukan, berarti nanti di review-nya dihasilkan bisa dilakukan pengujian dalam laboratorium. Kalau lab tidak bisa melakukan, maka itu dikembalikan ke lab. Mau langsung ditolak customer-nya, misalnya maaf saya tidak bisa melakukan pengujian ini, atau mau dipilih disubkontrakkan ke lab lain. Kalau ada rekanan ya mungkin, oh maaf saya nggak bisa, tapi saya bisa membantu untuk melakukan pengujian misalnya di lab teknik lain gitu, misalnya yang punya gitu, misalnya di lab tekkim nih ada nih di lab teknik kimia pengujian ini gitu, itu dari ibu. Tapi kalau misalnya mau ditolak pun juga nggak apa-apa. Nah, ini kebijakannya dari lab
sendiri-sendiri. Nah, itulah yang dimunculkan di dalam prosedur gitu. Kira-kira lab bagaimana menindaklanjuti ketika di lab tidak mampu ya melakukan pengujian itu. Melihat dari metode, alat, atau personil. Atau mungkin bisa jadi karena personil yang sedang banyak yang cuti dan lain sebagainya. Sementara customer-nya butuh cepat. Nah, itu juga bisa jadi alasan kenapa lab menolak atau mensubkontrakkan pekerjaannya gitu. Ya ini ya, bila menggunakan pemasok eksternal, pemasok tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, memberikan informasi kepada pelanggan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pemasok eksternal. Ini tadi yang saya maksud subkontrak gitu ya, subkontrak pengujian itu memasok eksternal. Jadi termasuk ke dalam jasa yang diberikan oleh pihak eksternal gitu ya. Dan di-highlight juga bahwa memperoleh persetujuan pelanggan. Jadi kalau misalnya mau disubkonkan, misalnya, oh kami nggak bisa, tapi misalnya lab teknik kimia bisa mengujikan ini. Bapak Ibu berkenan tidak kalau kami teruskan ke Tekkim? Misalnya berkenan, oke, baru dikirim. Tapi kalau misalnya dari customer tidak berkenan, oh nggak mau, nunggu alatnya betul dulu misalnya, atau nunggu ada personil yang mengujikan dia, nggak apa-apa, saya tunggu. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ditolak aja sampelnya yang masuk gitu. Oke, di situ metode dan prosedur yang dipilih memenuhi persyaratan pelanggan. Jadi di sini harus dipastikan pelanggan atau customer itu tahu metode yang digunakan oleh laboratorium. Misalnya customer ini maunya menguji dengan ISO, sementara lab ini nggak bisa menggunakan ISO, lab ini menggunakan ASTM. Nah, jangan sampai si customer ini tidak diberitahu gitu. Jadi harus diberitahu di awal, Bapak Ibu, kita tidak bisa menguji menggunakan metode ISO, kita bisa mengujinya menggunakan metode ASTM. Apakah Bapak Ibu masih tetap ingin mengujikan dengan metode ASTM atau tidak? Nah, inilah yang harus dikomunikasikan di awal antara customer dan penerima sampel, dan itu harus direkam ya. Oke, di sini setiap kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian jika ada penyimpangan, itu harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Kemudian apabila ada perubahan kontrak, setelah pekerjaan dilakukan, maka kaji ulang kontrak harus diulang. Misalnya di tengah-tengah jalan nih menemui permasalahan nih, yang ternyata ada yang ketidaksesuaian dan lain sebagainya, itu harus diulang lagi di awal, di permintaan pengujian lagi. Nah, di sini harus bekerja sama dengan pelanggan atau perwakilannya dalam mengklarifikasi permintaan pelanggan dan dalam memantau unjuk kerja laboratorium. Kemudian rekamannya, termasuk jika ada perubahan serta diskusi penting, harus dipelihara oleh lab, harus disimpan. Kemudian ini kita masuk ke klausul 72, ini yang paling penting dari laboratorium, yaitu pemilihan metode, verifikasi, dan validasi metode. Lab harus menggunakan metode yang tepat untuk kegiatan di dalam laboratorium. Seluruh metode, prosedur, dan dokumentasi pendukung harus dijaga kemutakhirannya dan tersedia untuk diakses. Kemudian harus menjamin penggunaan metode yang mutakhir yang valid, kecuali tidak tepat atau tidak mungkin melakukannya. Jadi di sini ada tertulis adalah menggunakan metode yang valid atau yang paling mutakhir, karena ASTM misalnya, kita merujuk ke ASTM, itu hampir mungkin kalau mekanik ya, untuk mekanik atau metalurgi tidak terlalu banyak mungkin ya perubahannya. Tapi kalau misalnya kita melihat misalnya ke contohnya batu bara, itu hampir setiap tahun keluar standar yang baru. Jadi diupdate terus gitu. Nah, di 17025 dinyatakan bahwa lab harus selalu mengupdate metode yang digunakan. Jadi metodenya itu harus selalu yang terupdate gitu. Dan beberapa memang ASTM, ISO, JIS itu ada yang di withdraw. Nah, ketika seperti itu lab harus tahu ini informasinya, harus rajin mencari informasi terkait metode yang digunakan ini masih valid, masih terupdate atau tidak. Nah, di sini apabila ini ada hubungannya dengan kaji ulang permintaan tadi ya,
Apabila pelanggan tidak menyatakan metode yang harus digunakan, harus memilih metode yang tepat dan memberikan informasi tentang metode yang digunakan kepada pelanggan. Kemudian direkomendasikan untuk menggunakan metode yang dipublikasi dalam standar internasional, regional, dan atau diterbitkan oleh organisasi teknis yang memiliki reputasi, atau diterbitkan dalam jurnal atau tulisan ilmiah, kemudian dinyatakan oleh pembuat peralatan. Dapat juga menggunakan metode yang dikembangkan oleh lab dan dimodifikasi oleh lab. Jadi lab harus melakukan verifikasi metode untuk menunjukkan bahwa lab mampu mengoperasikan metode dengan benar sebelum menggunakan untuk melayani pelanggan, dengan memastikan bahwa lab mampu mencapai unjuk kerja metode yang dipersyaratkan. Ini harus memelihara rekaman verifikasinya, jadi harus disimpan. Jadi sebetulnya verifikasi metode itu kalau ditanya kapan, berapa kali gitu ya, sebetulnya cukup dilakukan 1 kali selama metode itu tidak ada perubahan gitu ya. Maksudnya dari penerbitnya, dari ASTM atau ISO-nya nggak ada perubahan, itu verifikasi itu 1 kali. Kecuali Bapak Ibu melakukan perpindahan, misalnya pindah lokasi secara masif. Nah, alat itu kan biasanya dipindah-pindah ya dari lab yang lama ke lab baru. Nah, itu harus dilakukan verifikasi ulang. Tapi selama tidak ada hal-hal yang urgent, tidak ada hal-hal yang mempengaruhi, itu sebetulnya verifikasi metode bisa dilakukan 1 kali sih di awal. Bisa sih kalau misalnya mau diulang lagi setiap tahun mungkin, jadi tidak ini ya, atau mungkin 2 tahun sekali gitu. Selama tidak ada perubahan yang berarti sebetulnya boleh dilakukan 1 kali saja. Ini tertulis ya yang di poin terakhir, verifikasi harus diulangi sebagaimana diperlukan bila lembaga penerbit metode melakukan revisi terhadap metode yang digunakan oleh lab. Sedangkan kalau validasi, tadi yang saya nyatakan validasi itu untuk metode yang tidak baku atau metode yang dikembangkan oleh lab, atau metode baku yang digunakan di luar lingkupnya, atau metode baku yang dimodifikasi. Jadi boleh laboratorium itu memodifikasi metode, misalnya, saya ingin menggabungkan, saya mau metode ASTM, tapi alat kami itu agak berbeda ini dengan metode ASTM, misalnya ada perbedaan sedikit gitu dengan metode ASTM. Nah, itu jatuhnya adalah metode yang dikembangkan oleh lab sendiri ya, atau metode baku yang dimodifikasi ya jatuhnya. Karena ada perbedaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai metode standar yang verifikasi tadi itu benar-benar yang harus plek 100% sama dengan metode standarnya, misalnya SNI gitu. Jadi ya semuanya sama, alatnya, speknya itu sama gitu. Tapi kalau ada perbedaan di dalam peralatan atau mungkin langkah pengujiannya, misalnya kalau di SNI dinyatakan dilarutkan dalam 5 mili alkohol misalnya, ternyata di Ibu dalam penerapannya di lab gitu, Bapak Ibu ternyata hanya menggunakan 3 mili misalnya, 3 mili alkohol, itu kan sudah berbeda ya. Nah, itu dilakukan validasi metode. Jadi, kalau ada sedikit aja perbedaan, itu sudah masuk ke dalam metode yang dimodifikasi atau dikembangkan sendiri oleh laboratorium. Jadi validasi harus dilakukan sejauh mungkin untuk memenuhi kebutuhan penerapan atau bidang tertentu atau fit for purpose ya. Apabila dilakukan perubahan terhadap metode yang telah divalidasi, maka pengaruh perubahan tersebut harus ditentukan, dan apabila ditemukan mempengaruhi hasil validasi awal, maka harus dilakukan validasi baru. Sama dengan verifikasi tadi, jika ada sesuatu yang berpengaruh, harus diverifikasi ulang. Validasi pun juga sama. Lab harus memelihara ini rekaman validasi metode. Ini gambaran tentang bagaimana menentukan apakah itu verifikasi atau validasi metode ya. Nih, apakah metode tersebut benar-benar baru atau tidak? Kalau misalnya tidak, itu apakah termasuk metode baku? Kalau baku berarti lakukan verifikasi gitu ya. Ini verifikasi kan bisa dari linearitas, trueness, precision gitu. Kemudian apakah memerlukan tingkat deteksi terendah? Kalau iya berarti harus menghitung limit of detection-nya gitu, LOD-nya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak baru, berarti maksudnya tidak baku, itu bisa ke validasi metode gitu kan. Jadi nanti validasi ada sendiri nih poin-poinnya yang harus diperhatikan, bagaimana
Nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut kalau Bapak Ibu sudah pelatihan 17025 khusus ya, yang sampai membahas ke teknis pengujiannya. Kemudian di poin klausul 73 ini terkait dengan pengambilan contoh atau sampling. Nah, ini harus memiliki rencana dan metode sampling. Jadi bagaimana samplingnya mau dilakukan, siapa pengambil sampelnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian peralatannya apa, ini harus ada di dalam rencana ya, rencana sampling. Ini sudah ada poin-poinnya untuk rekaman sampling, itu harus mencakup apa saja terkait acuan metode sampling yang digunakan, tanggal tempat pengambilan sampel, data untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sampel, identifikasi personil yang melakukan sampling, identifikasi peralatan yang digunakan, diagram atau cara ini ya, mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel. Ini biasanya kalau lab air nih, karena biasanya lab air itu ada titik-titik sampling khusus ya, atau mungkin yang lainnya ya, air, udara, itu kan ada titik sampling khususnya. Kemudian penyimpangannya ya, bagaimana penyimpangannya. Kemudian ke klausul selanjutnya ini terkait dengan penanganan benda uji. Jadi di sini ada muncul lagi harus memiliki prosedur ya. Berarti sudah ada sekitar 5 ya prosedur yang harus dimiliki. Kemudian bagaimana sih laboratorium itu menangani sampel gitu kan, harus mempunyai sistem identifikasi yang tadi saya sebutkan untuk menjamin bahwa dia sampelnya first in first out, kemudian sisa sampelnya disimpan di mana, kan biasanya ada karakter sampel yang khusus, misalnya harus ditaruh ke lemari pendingin atau lemari es di suhu berapa. Nah, ini diatur di dalam poin penanganan benda uji ini. Kemudian klausul selanjutnya ini terkait dengan rekaman teknis. Rekaman teknis itu adalah seluruh rekaman yang dihasilkan dari kegiatan pengujian di dalam laboratorium. Jadi diberi identifikasi untuk setiap kegiatan lab yang berisi hasil laporan dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi identifikasi faktor yang mempengaruhi hasil dan ketidakpastiannya, kemudian memungkinkan pengulangan kegiatan lab sedekat mungkin dengan hasilnya, memuat tanggal serta personil yang bertanggung jawab untuk kegiatan lab, pemeriksaan data dan hasil. Kemudian harus menjamin bahwa setiap perubahan dapat tertelusur ke versi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu ada, biasanya kalau tertulis itu ada namanya tabel perubahan gitu, perubahannya tanggal berapa, apa yang berubah, itu harus diidentifikasi oleh laboratorium. Oke, selanjutnya